little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind, on my mind. Oh, Benteng Jepang di Ulakarang yang terletak di daerah Padang, Sumatera Barat adalah salah satu peninggalan Jepang pada masa pendudukannya di Indonesia selama Perang Dunia Kedua. Benteng ini dibangun oleh tentara Jepang pada tahun 1942 sebagai bagian dari upaya mereka untuk mempertahankan wilayah yang mereka kuasai di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat, dari ancaman musuh, baik dari sekutu maupun dari pasukan lokal yang melawan penjajahan. Latar belakang sejarah dari Benteng Ulakarang ini adalah pada tahun 1942, Jepang mulai menduduki Indonesia sebagai bagian dari ambisi ekspansi mereka di Asia Timur dan Tenggara. Indonesia yang saat itu masih merupakan koloni Belanda menjadi bagian dari wilayah yang mereka sebut sebagai zona Perancis Raya atau Greater East Asia Prosperity Sphere. Jepang ingin menguasai wilayah ini untuk mendapatkan sumber daya alam seperti minyak, karet, dan hasil bumi lainnya yang sangat dibutuhkan untuk keperluan energi dari keperluan perang. Setelah berhasil mengalahkan Belanda dan menduduki Indonesia, Jepang mulai membangun benteng dan pos-pos pertahanan strategi di sepanjang pantai-pantai Sumatera, termasuk di kawasan Ulakarang. Salah satu alasan utama pemilihan lokasi Ulakarang adalah letaknya strategis di dekat laut, memungkinkan pengawasan terhadap kapal-kapal yang berlayar serta perlindungan terhadap kemungkinan serangan musuh. Benteng Jepang di Ulakarang dibangun untuk memperkuat pertahanan Jepang di kawasan ini. Tujuan pembuatan benteng ini yang pertama yaitu benteng ini menghadap langsung ke Laut Cina Selatan, mencegah serangan dari pasukan sekutu atau kapal perang yang berusaha masuk ke wilayah ini. Yang kedua, menahan serangan dari pemerintah lokal. Jepang khawatir akan munculnya perlawanan dari rakyat Indonesia, khususnya dari kelompok-kelompok yang menentang penjajahan mereka. Oleh karena itu, benteng ini juga berfungsi sebagai markas militer yang bisa digunakan untuk mempertahankan diri terhadap serangan lokal. Yang ketiga, sebagai pos pengintaian. Selain sebagai benteng pertahanan, lokasi ini juga digunakan untuk membantu pergerakan pasukan musuh dan pengumpulan informasi intelijen yang penting bagi pasukan Jepang. Selanjutnya yaitu bekerja paksa dan kondisi pembangunan. Sebagai bagian dari kebijakan Jepang yang kejam selama masa pendudukan, pembangunan benteng ini juga melibatkan kerja paksa Jepang atau disebut dengan ronsa yang diterapkan pada masyarakat setempat. Penduduk Indonesia, baik pria maupun wanita, dipaksa untuk bekerja keras tanpa imbalan dengan kondisi yang sangat buruk. Mereka dipaksa untuk membangun benteng dalam keadaan fisik yang sangat menekan, seringkali tanpa makanan yang cukup dan dalam cuaca yang ekstrim. Proses pembangunan ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat lokal. Banyak pekerja yang menderita kelaparan, kelelahan, serta kekerasan fisik dari tentara Jepang. Tidak sedikit pekerja yang akhirnya meninggal dunia karena penyiksaan, kelaparan, atau kecelakaan kerja. Lalu, benteng Jepang di Ulakarang dibangun dengan desain yang cukup kokoh dan dipilih berdasarkan pertimbangan strategis. Di beberapa di antaranya, yang pertama adalah terowongan bawah tanah. Benteng ini memiliki terowongan bawah tanah yang cukup panjang. Dia digunakan sebagai jalur pelarian atau perlindungan bagi pasukan Jepang jika ada sebuah serangan. Terowongan ini digunakan untuk menyimpan persediaan amunisi dan bahan makanan serta menjadi jalur komunikasi yang aman. Lalu ada pos pengintaian dan pos komando. Beberapa bagian benteng digunakan sebagai pos pengintaian dan markas komando. Bagi tentara Jepang, dari sini mereka bisa mengawasi pergerakan kapal dan pasukan yang melintas serta mengontrol wilayah sekitar. Dan untuk tempat letak pos pengintaian dan pos komando ada di atas dari benteng ini. Dan untuk itu kami sedikit tidak bisa mengatakannya karena ada beberapa halangan untuk mencapai tempat tersebut. Lalu dalam benteng tersebut memiliki dua bilik yang sekiranya kami dapat informasi dari Kapsi atau warga kampung sini bahwa untuk tempat yang di daerah sini adalah tempat digunakan untuk interogasi para tawanan, karena tempat ini cukup luas dan
cukup tertutup agar tidak menimbulkan agar tidak membuat orang lain mengetahui apa isi donasi tersebut. Lalu untuk wilayah kedua, wilayah cukup sempit dikarenakan kami jadi ruangan ini tempat eksekusi para peminat atau para pemberontak. Untuk kehidupan di Benteng, pasukan Jepang tinggal dan beraktivitas dalam benteng yang sangat deras, baik tentara Jepang maupun rakyat Indonesia yang bekerja di sana. Tentara Jepang memiliki kehidupan yang terisolisasi dengan rutinitas pengawasan, perawatan senjata, dan penjagaan. Sementara itu, para pekerja paksa diperlakukan dengan sangat buruk. Seringkali mereka hanya dengan segi makanan dan seringkali dikorbankan saat tidak berguna. Benteng Jepang pasca kemerdekaan pada 17 Agustus 45, benteng Jepang di Lakarang menjadi saksi bisu dari perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajah. Meskipun tidak lagi digunakan untuk tujuan militer, bangunan ini tetap menjadi bagian dari sejarah yang harus dipelajari dan dikenang oleh generasi selanjutnya. Kini, benteng Jepang di Lakarang menjadi objek wisata yang terbengkalai. Namun, pengunjung dapat melihat sisa-sisa bangunan benteng termasuk terowongan bawah tanah yang menghubungkan beberapa bagian benteng. Banyak pengunjung yang datang untuk mempelajari sejarah tentang masa penjajahan Jepang di Indonesia, terutama para mahasiswa yang ingin mempelajarinya, serta mengenang penderitaan yang dipaksa bekerja untuk membangun benteng ini. Dan dikarenakan benteng ini tidak dapat dan para warkamsi mengatakan bahwa benteng ini tidak dapat dijadikan objek dikarenakan bahwa tanah benteng ini telah dibeli oleh salah satu warkamsi di DKI ini. Jadi pemerintah tidak berhak untuk ikut campur dalam mengelola benteng ini. Sekian, terima kasih. Benteng Jepang diulak karang karena tidak hanya penting karena arsitekturnya, tetapi juga karena nilai sejarah yang terkandung di dalamnya. Ini mengingatkan kita akan masa-masa yang dialami oleh rakyat Indonesia selama perjuangan penjajahan Jepang. Penderitaan yang dialami oleh rakyat selama perjuangan Jepang, yaitu pembangunan benteng dan pendudukan Jepang merupakan bagian dari sejarah perjuangan Indonesia yang harus terus diingat dan dihargai. Benteng ini juga menjadi simbol ketahanan rakyat Indonesia yang terus berjuang untuk kemerdekaannya. Dengan berkunjung ke benteng Jepang, kita bisa lebih memahami betapa pentingnya menjaga dan menghargai kemerdekaan serta memperjuangkan keadilan. Dari sejarah benteng Jepang di Lakarang, ada beberapa nilai yang bisa kita ambil di dalamnya. Yang pertama ada nilai patriotisme dan nasionalisme. Benteng ini mengingatkan kita akan perjuangan rakyat Indonesia dalam menghadapi penjajahan. Pengorbanan para pekerja paksa atau orang usaha dan rakyat setempat menunjukkan semangat berjuang dalam kondisi yang sangat sulit. Ini bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk lebih mencintai dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya yaitu ada nilai ketahanan dan semangat bertahan hidup. Pembangunan benteng ini melibatkan penderitaan rakyat yang dipaksa bekerja keras dalam kondisi yang buruk. Namun, meskipun mengalami penindasan, rakyat tetap berjuang untuk bertahan hidup dan melawan ketidakadilan. Ini mengajarkan kita untuk tidak mudah menyerah dalam menghadapi kesulitan hidup. Nah, dan poin yang ketiga, nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Peninggalan ini mengingat bahwa penindasan dan eksploitasi terhadap manusia adalah hal yang tidak boleh terulang. Kita belajar dari masa lalu bahwa setiap manusia berhak diperlakukan dengan adil dan bermartabat, serta pentingnya menjaga HAM dalam segala aspek kehidupan. Ada nilai sejarah dan pembelajaran di masa lalu. Benteng ini menjadi bukti nyata dari sejarah kelam penjajahan Jepang Indonesia. Dengan memahami sejarah ini, kita bisa lebih menghargai kebebasan yang kita miliki sekarang, serta menghindari kesalahan yang sama di masa depan. 3. Nilai kebudayaan dan warisan bangsa. Sebagai salah satu peninggalan sejarah, benteng Jepang di Lakarang menjadi bagian dari warisan budaya yang harus dijaga dan dilestarikan.
Karena ini mengajarkan kita pentingnya merawat peninggalan sejarah agar bisa menjadi sumber pembelajaran bagi generasi selanjutnya. Dengan memahami dan menghargai peninggalan ini, kita dapat lebih sadar akan pentingnya kemerdekaan, nilai kemanusiaan, serta pentingnya menjaga salah satu sejarah sebagai bagian dari identitas bangsa. Lamunan.